Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Nah, saya di sini akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ekawati. Oke teman-teman, kita langsung ke daftar isi ya. Di sini ada bab 1 pendahuluan, itu terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Nah, di bab 2 juga ada pembahasan, ada beberapa poin nih. Ada 2.1 pengertian bahasa pergaulan, 2.2 faktor penyebab munculnya bahasa pergaulan, 2.3 bahasa pergaulan dalam media elektronik, 2.4 bahasa pergaulan di media sosial, 2.5 dampak positif dan negatif penggunaan bahasa pergaulan. Dan di bab 3 penutup itu ada 2 poin, 3.1 kesimpulan dan 3.2 saran. Teman-teman, kita lanjut ke bab 1 ya, pendahuluan. Kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, latar belakang di sini berisi bahasa adalah sarana utama komunikasi dan identitas nasional. Namun, kemajuan teknologi memunculkan fenomena bahasa pergaulan atau bahasa gaul, terutama di kalangan generasi muda. Bahasa pergaulan kini merambah media elektronik seperti radio, TV, ponsel, dan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, menyebarkan istilah baru yang berbeda dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial budaya dan perkembangan komunikasi modern. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah itu terdapat beberapa poin, diantaranya apa pengertian bahasa pergaulan, faktor penyebab maraknya bahasa pergaulan, apa peran media elektronik dalam penyebaran, bagaimana penggunaan bahasa pergaulan di media sosial, dan apa dampak positif dan negatif fenomena ini. Nah, di 1.3 tujuan penulisan itu ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, untuk memahami pengertian dan karakteristik bahasa pergaulan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor perkembangan bahasa pergaulan. Yang ketiga, untuk menganalisis peran media elektronik dan media sosial. Yang keempat, untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif terhadap bahasa. Nah, teman-teman, kita masuk ke bab 2 ya, pembahasan. Di sini kita membahas pengertian bahasa pergaulan terlebih dahulu. Sebelumnya, teman-teman ada yang sudah tahu apa itu bahasa pergaulan? Di sini, bahasa pergaulan atau bahasa gaul adalah variasi bahasa informal yang digunakan untuk menunjukkan kedekatan, keakraban, dan solidaritas sosial. Menurut Cair 2010, bahasa pergaulan adalah bahasa non-standar yang berkembang dalam kelompok tertentu dan bersifat sementara, dinamis, serta mudah berubah mengikuti tren. Oke teman-teman, next ya, kita lanjut ke faktor penyebab bahasa pergaulan. Yang pertama ada pengaruh globalisasi dan teknologi, yaitu budaya asing melalui internet, musik, film, dan media sosial membawa kosakata baru. Yang kedua, kreativitas generasi muda. Anak muda menciptakan bahasa gaul untuk identitas kelompok. Terus, media elektronik dan sosial, tayangan hiburan dan interaksi daring menyebarkan istilah baru dengan cepat. Kemudian, kemudahan akses komunikasi, ponsel dan aplikasi pesan instan mendorong bahasa singkat dan praktis. Lanjut ya teman-teman, kita ke bahasa pergaulan di media. Di antaranya di media elektronik, media sosial. Sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman. Sekarang ke media elektronik terlebih dahulu. Radio dan televisi mempopulerkan bahasa pergaulan melalui program hiburan dan sinetron. Penggunaan ponsel dengan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram mendorong komunikasi yang ringkas. Contohnya, gimana itu artinya bagaimana, OTW artinya on the way, dan teks adalah thanks you. Lanjut, kita ke media sosial. Wadah utama penyebaran bahasa pergaulan modern. Istilah seperti vibes, no debat, receh, atau ngegas menjadi tren melalui konten digital. Artis dan kreator konten menjadi agen utama penyebaran.
Penelitian Kominfo 2023 menunjukkan kurang lebih 70% remaja Indonesia aktif di media sosial menggunakan campuran bahasa. Lanjut, di sini kita akan membahas dampak bahasa pergaulan, yaitu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita masuk ke dampak positifnya, yaitu salah satunya meningkatkan kreativitas linguistik. Kedua, memperkaya variasi komunikasi. Dan yang ketiga, menciptakan identitas dan solidaritas kelompok. Nah, sekarang masuk yang dampak negatif, yaitu menurunkan penggunaan bahasa Indonesia baku, kesenjangan komunikasi antar generasi, potensi hilangnya nilai kesopanan, dan menyulitkan pemahaman lintas kelompok. Kita lanjut ke bab terakhir ya teman-teman, ke bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kita bahas yang kesimpulan terlebih dahulu. Bahasa pergaulan adalah fenomena sosial dari perkembangan budaya dan teknologi. Penyebarannya melalui media elektronik dan sosial menjadikan bagian hidup masyarakat. Walaupun positif dalam keaktivitas, penggunaan berlebihan dapat juga mengancam bahasa Indonesia baku. Keseimbangan penggunaan bahasa perlu dijaga. Nah, sekarang kita ke saran ya teman-teman. Yang nomor 1, generasi muda harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat literasi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, media massa hendaknya berperan aktif melestarikan bahasa Indonesia dengan penggunaan santun. Nah, di sini ada beberapa referensi ya teman-teman di daftar pustaka. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.